Teman-teman, saya ingin sharing satu tanda bahwa Anda sehat secara psikologis. Jadi begini, kita itu punya sistem filter. Sistem filter ini baik untuk dari luar masuk ke dalam atau dari dalam mau keluar. Sederhananya begini, apapun yang kita dengar dan lihat memang masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau sistem filter kita masih kuat, masih tebal filternya, itu tidak akan langsung berdampak ke kejiwaan kita. Contoh, lihat orang dari kejauhan kayaknya berbisik-bisik ngomongin Anda tidak akan langsung, itu orang ngapain sih? Pasti ngomongin aku. Aduh gak bisa nih, aku harus deketin, aku harus labrak mereka. Tanya apa yang mereka omongin tentang aku. Nah ini kan terlalu sensitif ya. Ya walaupun memang mencurigakan kayaknya ngomongin Anda. Tapi kalau filter Anda cukup kuat, Anda cukup bijaksana, Anda akan bisa ngerem-ngerem untuk tidak terlalu dimakan, ditelan mentah-mentah. Jadi ada orang yang sangat sensitif ya. Apapun yang dia lihat dan dengar, itu langsung bisa mempengaruhi jiwanya detik itu. Dan bobotnya tidak berkurang. Input yang dilihat misalkan 2 kilo, masuk ke jiwanya 2 kilo juga tuh. Namun orang yang jiwanya masih kuat, masih tegar, ketika dia mendengar fitnah, dia melihat hal yang tidak baik, mungkin masuk ke dalam. Beban bobot yang dia terima, dia lihat, dia dengar 2 kilo, itu masuknya mungkin tinggal 1 ons, 2 ons, 3 ons. Seperti terfilter, menjadi mengkerucut, lebih kecil, lebih ringan. Makanya orang yang masih sehat psikologisnya, masalah yang dia hadapi itu akan mengecil, lebih ringan di alam jiwanya. Karena ada filter, ada penyaring, ada kekuatan batin untuk meringankan apa yang dia lihat, dia dengar, dia terima, dia alami. Terkait soal filter jiwa juga berkenaan dengan apa yang dari dalam mau keluar. Orang yang kejiwaannya masih sehat, dia mau ngomong apa, dia mau berbuat apa, itu benar-benar dipikir dulu. Ada jeda sebelum pelaksanaan. Mau ngomong apa, dia olah dulu. Ini benar nggak ngomong begini nih? Nyakitin orang nggak nih? Ini beradab nggak nih? Ketika dia mau melakukan sesuatu, benar-benar ada jeda, ada remnya. Disaring dulu. Ini perbuatan yang terpuji nggak ya? Walaupun di titik yang sebenarnya, kalau dia mau melakukan dalam konteks tanda petik membalas, sebenarnya bagi orang-orang awam sah-sah saja. Oh dia difitnah loh, sehingga dia wajar-wajar aja dia marah gitu. Oh dia itu diambil hak-haknya loh, dia dirugikan loh. Sehingga wajar aja kalau dia marah, dia balas. Misalkan itu kan yang dianggap wajar oleh orang-orang awam yang kurang spiritual. Tapi gak apa-apa, kita juga gak menjudge, itu manusiawi. Kadang kita disakiti, ada dorongan ingin menyakiti balik. Namun orang yang jiwanya cukup sehat dan kuat, dia akan punya rem. Walaupun ada dorongan secara primitif, pengen bales. Gak terima. Tapi ada jeda. Ketika dia mau melakukan sesuatu, atau mau mengucapkan sesuatu, itu benar-benar ada remnya. Ada filternya. Kalaupun tanda petik dia membalas, caranya elegan. Dengan cara misalkan kalau hal-hal yang merugikan, dia akan lapor kepada yang berwajib. Jadi sesuai dengan hukumnya. Dia tidak akan main hukum sendiri. Cara dia membalas misalkan orang-orang yang toksik kepada dia, mungkin dia akan menghindar. Dia akan mengurangi persentuhan komunikasi dengan yang bersangkutan. Karena dia tahu dia nggak bisa mengubah orang lain, dia nggak bisa mengubah orang yang toksik menjadi tidak toksik. Yang bisa dia lakukan adalah mengurangi persentuhan, mengurangi komunikasi. Jadi teman-teman mohon diperhatikan apakah Anda masih punya filter, punya rem. Kalau masih punya filter dan rem, masih seberapa kuat, seberapa tebalkah? Masih tebal nggak rem dan filter itu? Karena gini, kalau kita lihat ya di sosial media, di realitas yang kita sering lihat dan dengarkan langsung, orang-orang tuh kayak udah nggak punya rem dan nggak punya filter gitu loh. Mau marah main marah aja, mau melakukan sesuatu main melakukan sesuatu aja, impulsif gitu loh. Nah apapun yang dia dengar dan dia lihat langsung masuk ke hati. Seolah-olah tuh pikiran, akal budi, rasio, akal kita tuh kayak udah nggak ada gitu. Bukan berarti saya mengatakan manusia nggak boleh marah ya. Hanya saja manusia itu dianggap keren, sehat, dan bijaksana apabila dia punya penyaring, punya rem. Kan kita kan makhluk yang berakhlak ya. Kita kan punya adab nih. Kita masih punya rem.
Kita masih bisa marah, tapi marahnya kita atur. Ada jeda dan filternya sehingga tidak brutal, tidak primitif. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang yang memang terlalu banyak beban, dia juga nggak ada support sosial, dia ada luka-luka batin yang dibiarkan begitu saja, nggak disembuhkan, dia berharap waktu menyembuhkan padahal nggak sembuh. Nah, terlalu banyak luka-luka batin yang akumulatif itu, ujung-ujungnya akan menjadikan dia seseorang yang daya tahan, daya saring, daya rem jiwanya itu menjadi sangat minim. Makanya untuk rekan-rekan kita yang dalam perawatan psikologis atau yang sedang dalam kondisi di bawah treatment atau terapi, kita nggak bisa berharap dia bijaksana. Kita nggak bisa berharap dia setegar kita. Kita nggak bisa berharap dia sebijaksana kita. Kita nggak bisa berharap dia sekuat, sesabar kita. Ya karena memang pikirannya sebagai sistem filter itu sudah sering dirudung oleh banyak beban. Sehingga pikiran yang sebenarnya adalah Pak Satpam ini lagi capek nggak jaga pos. Sehingga apapun masuk ke dalam rumah, ke dalam gedung. Karena yang jaga, karena yang siskamling nggak ada nih. Pikiran kita adalah filter. Pikiran kita adalah pusat jeda dan pusat rem, supaya apa yang dari hati nggak langsung keluar untuk kita lakukan dan katakan, dan apa yang di luar masuk ke mata dan telinga nggak murni semuanya masuk ke dalam hati. Ada penyaringnya, ada pengkerucutan, diperkecil, diperingan. Nah, pikiran yang sudah terlalu lelah karena menerima banyak beban selama ini, nggak heran pikiran ini kemudian menjadi lemah. Nah teman-teman, memang kesehatan psikologis ini perlu untuk kita prioritaskan ya. Karena kita nggak hanya jasmani dan rohani, ada yang namanya jiwani. Jadi jasmani, jiwani, rohani. 3 ranah ini memang harus benar-benar ditreatment, dinafkahi, dicukupkan kebutuhannya. Kita punya kebutuhan rohani, kita punya kebutuhan jasmani, kita juga punya kebutuhan jiwani. Bagi Anda yang memang ada persoalan psikologis, mohon jangan dilama-lamain, jangan berharap waktu menyembuhkan. Karena faktanya waktu nggak menyembuhkan loh. Kalau Anda nggak percaya, coba kapan-kapan Anda ke panti jompo melayani opa oma curhat. Karena ketika kita ke panti jompo hanya satu pelayanan yang paling berarti. Pelayanan kuping, pelayanan telinga, tanda petik ya. Artinya kita melayani, mendengarkan beliau-beliau curhat. Anda akan kaget yang katanya beliau itu kalau sudah tua akan pikun. Oma opa ini malah ketika menceritakan masa lalunya bisa detail loh. Apalagi menceritakan luka batin mereka di masa remaja, masa pemuda-pemudi, masa pernikahan. Itu bisa sangat detail curhat kepada kita. Berarti sebenarnya waktu nggak menyembuhkan. Karena begini yang seharusnya kita pahami. Inilah yang benar. Luka batin yang ringan, yang kurang signifikan. Misalkan uang arisanmu dibawa kabur oleh teman cuma 50.000 misalkan. Nah, luka batin jenis ini kan filenya atau byte-nya kecil. Ibarat dunia komputer paling hanya 30 KB, 1 MB misalkan. Namun kalau uang arisanmu dibawa kabur 50 juta, itu beda cerita tuh. Ini luka batin yang berbeda nih. Ini luka batin yang sangat signifikan. Yang ukurannya, size-nya, byte-nya mungkin 2 GB. Ngerti nggak maksud saya nih? Nah, sehingga yang namanya waktu menyembuhkan mungkin untuk luka batin yang sepele-sepele gitu, yang bukan yang besar-besar. Namun untuk luka-luka batin yang sangat besar, yang sangat signifikan seperti pernah dihianati, pernah dicampakkan, pernah disingkirkan oleh teman sekantor sehingga kehilangan pekerjaan, setelah itu mau cari kerjaan udah nggak gampang karena sudah umur, pernah ditipu teman sampai ratusan juta, dan lain-lain. Ini kan bukan luka batin yang kecil ya. Nggak heran ini sampai tua akan terbawa-bawa terus, kepikiran terus, terngiang-ngiang terus. Kalau nggak ada terapinya, nggak ada treatmentnya. Mari kita hidup bijak. Ternyata waktu tidak menyembuhkan. Butuh ikhtiar, butuh upaya menyembuhkan. Tubuh butuh perawatan, jiwa juga butuh perawatan. Semoga kita bisa menjaga kesehatan psikologis kita. Semoga dimudahkan bahagiamu, hari-harimu indah, masa depanmu cerah. Terima kasih, sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal,
WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Burua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.